Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uwais Arasal dari kelas HPTA dengan NIM 0508 1282 1260 28. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu mikologi. Mikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikes yang berarti cendawan atau jamur dan logos yang berarti ilmu. Nah, jadi dapat disimpulkan, mikologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fungi atau jamur, atau yang sering disebut juga dengan cendawan. Dan selanjutnya yaitu ciri-ciri jamur atau cendawan. Yang pertama yaitu merupakan sel eukariotik. Yang kedua berkembang biak secara spora, yaitu secara seksual dan aseksual. Yang ketiga tidak memiliki klorofil. Yang keempat dinding sel terdiri dari kitin dan selulosa. Dan yang kelima itu bersifat sebagai saprofit. Dan untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang peran cendawan. Peran cendawan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Dan untuk yang berikutnya yaitu ciri-ciri yang menguntungkan dari jamur. Yang pertama itu sebagai fermentasi alkohol, dan yang kedua itu dapat digunakan untuk pembuatan tempe. Yang ketiga dapat menghasilkan antibiotik. Yang keempat dapat dikonsumsi jika jamur tersebut baik untuk tubuh kita. Dan yang kelima sebagai pengurai bahan organik. Dan untuk yang kedua itu yaitu ciri-ciri jamur yang merugikan. Yang pertama itu dia bersifat patogen pada manusia, dan yang kedua merusak perabot. Perabot ini baik dari perabot rumah ataupun perabot-perabot dari lainnya. Dan yang ketiga itu adalah penyakit bagi tumbuhan. Baiklah, untuk selanjutnya marilah kita membahas jamur secara lebih rinci. Di sini saya akan membahas jamur tentang Peronos Cloespera maedis. Adapun taksonomi dari Peronos Cloespera maedis yaitu kingdomnya yang bernama Chromista, filum Heteroconthophyta, kelas dari Oomycota, ordo dari Peronosporales, dan famili dari Peronosphoraceae. Setelah membahas taksonomi dari Peronos Cloespera maedis, kita pun akan membahas morfologi dari Peronos Cloespera maedis tersebut. Peronos Cloespera maedis didapatkan dari tanaman jagung yang terserang penyakit dan menyebabkan klorisis. Klorisis ditandai dengan garis-garis pucat yang sejajar dengan tulang daunnya. Secara mikroskopis, jamur Peronos Cloespera maedis memiliki conidiofor berbentuk menyerupai batang. Kemudian pada cabang di ujung-ujungnya terdapat spora atau conidia hingga membentuk tangkai conidium. Spora berbentuk bulat dan spora yang berkecambah membentuk pembuluh kecambah. Dan begitulah morfologi dari Peronos Cloespera maedis. Kita lanjut untuk membahas ekologi dari Peronos Cloespera maedis. Peronos Cloespera maedis biasanya terbatas hanya pada bagian korteks batang dan mesofil daun. Tetapi pada beberapa famili seperti Peronosphoraceae serangan dapat bersifat sistemik, yang dimana miselium menyebar di seluruh tanaman inang. Morfologi dan ekologi sudah, kita lanjut untuk peranan pada budidaya tanaman Peronos Cloespera maedis. Salah satu kendala dalam budidaya tanaman jagung adalah penyakit bulai yang disebabkan oleh jamur Peronos Cloespera maedis. Gejala khas penyakit bulai pada tanaman jagung berupa klorotik memanjang sejajar tulang daun. Pertumbuhan tanaman yang terserang terhambat. Dan pada pagi hari dapat terlihat lapisan tepung putih di bawah permukaan daun. Tanaman jagung yang terserang Peronos Cloespera maedis dapat mengalami penurunan produksi sebesar 80-100%. Hal itu dikarenakan tanaman jagung yang terserang Peronos Cloespera maedis tidak dapat menghasilkan biji. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan mikologi dan jamur Peronos Cloespera maedis. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.